sudah 1 tahun berlalu, apakah para saudari, saudara, kita semua sungguh-sungguh merasa mendapat manfaat dari tempat ini? Apakah kita sungguh-sungguh bisa mengalami bahwa di tempat ini iman kita bertumbuh, iman kita semakin kokoh dasarnya, atau biasa-biasa saja? Pertanyaan pertama. Gimana? Ada mungkin yang mau berbagi? Apakah sudah sesuai dengan bacaan Injil? Tempat ini hadir kurang lebih 1 tahun. Bagaimana? Ada yang mau cerita? Wah, ini diam 1000 bahasa ya. Mikir bro, tanyanya apa? Ada mikir ceritanya. Mikir ini. Ya mungkin gini bro, karena kalau kami dari Mangga Besar ke Bekasi itu kan agak jauh ya. Jadi kesininya pun jarang. Tapi dengan kita mengadakan komunitas ini, kita merasa lebih banyak bersatu di dalam doa. Dan banyak kenalan-kenalan yang dari Bekasi, lebih-lebih ziarah-ziarah itu kan banyak teman-teman baru lagi. Jadi untuk menambah wawasan, menambah juga kekuatan iman, dan kita pun saling mendoakan. Nah, untuk itulah bukan hanya bangunannya saja, tapi ini lebih banyak Charles ya. Charles memikirkan bagaimana kita punya satu komunitas. Kalau saya lebih berpikir ada bangunan kita bisa pakai, tapi Charles lebih berpikir bagaimana bukan hanya bangunan secara fisik, tetapi ada bangunan rohani yang kita sebut sebagai komunitas sahabat Gubio. Sehingga apa yang menjadi pesan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus yang tadi dibacakan oleh Cifung, itu sungguh-sungguh kita alami bersama. Rasul Paulus mengatakan, Efesus 2 ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Kita kan jadi nggak asing, kita saling kenal, bukan hanya saling kenal ketemu di pasar lalu ngegosip, iya, tapi kita kenal, berjumpa, karena komunitas sahabat Gubio adalah sahabat perjumpaan. Kita berjumpa dan menjadi kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi komunitas sahabat Gubio adalah keluarga Allah yang ada di bumi, yang dibangun di atas dasar para rasul. Itu dia, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Itu ya tujuan dari komunitas sahabat Gubio. Kita saling kenal, kita menjadi sahabat. Beberapa waktu yang lalu saya mendapat WhatsApp dari seorang sahabat yang mengatakan bahwa sahabat itu sebenarnya singkatan. Ya, sahabat itu satu dalam suka. Walaupun kita mungkin nggak ketemu, tapi kalau dikabarin, saya baru dapat kenaikan jabatan. Nah, kita bersatu dalam suka. Bukan malah iri, bukan malah ngejelekin begitu. Dia kan naik jabatan karena dia punya koneksi orang dalam, gitu ya. Tapi kita satu dalam suka, hadir dalam duka. Ini juga saya senang nih. Jadi kalau ada yang kedukaan lalu diajak untuk hadir bersama-sama. Dan sahabat satu dalam suka, hadir dalam duka, dan berjabat dalam doa. Kita berjumpa dalam doa, kita terlibat dalam doa, dan hati kita tertambat kepada Tuhan. Itu dia tuh ya. Jadi kalau dasarnya udah kokoh, mau diapa-apain juga nggak rubuh begitu kan ya. Itulah yang menjadi tujuan dari ziarah-ziarah kita, kegiatan-kegiatan kita di sini, kegiatan-kegiatan kita di Mangga Besar. Ya, siapa tahu nanti ada Google Shelter yang ketiga begitu kan ya. 2 aja udah empot-empotan ngurusnya ya. Manajernya. Iya, manajernya udah sakit kepala begitu kan ya. Tadi Pak Matius bilang,
Semoga Tuhan menjaga dan merawat, ya itu ya tugas kita bersama. Sehingga dengan demikian para sahabat Gubbio ini sungguh-sungguh bersyukur. Ya tadi yang pertama syukur atas tempat ini, yang kedua bersyukur kita punya satu komunitas. Tuan Takur makan soto babat. Kita bersyukur punya banyak sahabat. Nah, di mana di komunitas sahabat Gubbio begitu kan ya. Kita memiliki banyak sahabat yang tadinya kenal lalu sekarang jadi kenal satu sama lain. Dan bukan hanya itu, sahabat bukan sahabat teman buat bergosip, tapi teman untuk saling mendoakan, saling meneguhkan. Jadi nanti singkatan sahabat ini semoga sungguh-sungguh bisa menjiwai kita ya para sahabat Gubbio. Satu dalam suka, kalau ada makan-makan kita nikmati bersama gitu kan ya. Kalau ada yang berduka kita hadir dan kita saling meneguhkan, berjabat dalam doa. Nanti di-share dong. Sahabatku singkatan. Oh, sahabat. Iya. Ya. Di YouTube ada ya. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, saya lanjutkan, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapih tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Nah, ini ya rapih, ini tempat ini rapih tersusun, dijaga kebersihannya supaya menjadi gambaran bait Allah. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi bukan hanya bangunannya, tapi hati kita juga menjadi bait Allah di dalam Roh Kudus. Nah, itu tugas kita bersama dan semoga kita bisa menjadi sahabat bukan hanya di sini, tapi keluar dari sini juga bisa menjadi sahabat bagi orang lain. Caranya bagaimana? Nah, caranya ini seperti doa kita bersama, Tuhan jadikanlah aku membawa damai-Mu. Saya lupa fotokopi ya, tapi di situ ada di dekat patung Santo Fransiskus. Supaya perjumpaan-perjumpaan kita seperti perjumpaan Santo Fransiskus dengan serigala yang ganas. Jadi bukan berarti kita jadi serigala yang ganas begitu kan, tapi ketika berjumpa dengan kita orang yang tadinya ganas, lama-lama menjadi lembut hati. Karena untuk itulah kita diutus makan siomay di Tangerang. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Nah, caranya bagaimana kita bisa mengubah orang lain? Penutup. Saya mau cerita. Alkisah diceritakan bahwa ada seorang raja yang lalu dia berjalan-jalan mengelilingi istananya. Lalu merasa bosan, dia keluar mau menjumpai rakyat yang dia pimpin, karena biasanya jalan di istana lebih mulus daripada jalan di luar. Dan ketika raja ini keluar, kakinya itu kena kerikil yang tajam dan terluka. Raja ini menjadi begitu marah. Dan zaman dulu kan belum ada aspal-aspalan ya. Lalu dia panggil seluruh pejabatnya dan mengatakan potong semua sapi. Nah ini kan banyak sapi nih ya, mau Idul Adha ya, potong semua sapi. Jalan-jalan itu harus dilapisi dengan kulit sapi sehingga kaki saya itu tidak terluka lagi, tidak boleh ada orang yang terluka. Lalu mereka membuat kalkulasi, kira-kira untuk menutupi semua jalan di kerajaan itu dengan kulit sapi butuh berapa banyak sapi yang harus dikorbankan. Wah, rasanya memakan biaya yang sangat besar. Lalu datanglah seorang pertapa yang bijaksana. Wahai Paduka yang mulia, tidak perlu Paduka mengorbankan begitu banyak sapi untuk menutup seluruh jalan di kerajaan Paduka dengan kulit sapi. Cukup korbankan saja, cukup sembelih satu sapi dan kulitnya dibuat sepatu. Dan Baginda kemanapun juga tidak akan pernah terluka kakinya oleh kerikil-kerikil tajam. Nah itulah
Samuel sepatu. Maknanya apa ya kira-kira ya? Ya, mungkin kita membutuhkan banyak waktu, banyak tenaga untuk mengubah orang lain, untuk mengubah orang-orang di sekitar kita. Dan rasanya hampir tidak mungkin. Yang mungkin kita lakukan adalah mengubah diri sendiri, mengubah hati kita, sehingga ketika orang menyakiti kita, kita tidak tersakiti dan tidak membalas dengan menyakiti orang lain. Itu hanya dimungkinkan kalau kita memiliki hati yang sungguh-sungguh legowo. Hati kita itu seperti kaki itu punya sepatu. Nah, itu ya, sepatu hati itulah yang diupayakan di komunitas sahabat Bubio di sini dan dalam ziarah-ziarah kita. Lihat Luce kan pakai sepatu ya. Iya, sepatu peziarah. Nah, nanti Bunda Maria Pelindung Perjalanan juga pakai sepatu. Jadi pulang dari sini 1 tahun Bubio Shelter Titian Indah ini, tugas kita, PR kita adalah bagaimana kita bisa membuat sepatu untuk hati kita. Seperti dasar yang kuat, iman yang kokoh. Kalau misalnya kita mengalami goncangan, kita tetap setia. Kalau kita pakai sepatu, mau kena beling, mau kena kerikil, kita tidak terluka. Nah, itulah yang ingin kita wujudkan bersama. Jadi nanti pulang, Charles akan membagi 1 sepatu untuk kita. 1 sepatu mengingatkan kita bahwa iya, warna-warni sepatunya. Ya, sepatu model sekarang karena iya, bukan sepatu kulit, sepatu cats begitu kan. Nah, nanti 1 orang tidak mendapat sepasang, mendapatkan 1 sebagai tanda bahwa kita kalau mau bisa melangkah, kita harus berjalan bersama. Iya. Jadi kalau dikasih sepasang, nanti kita jalan sendiri, lari sendiri, ya. Tapi kalau kita ingat 1 sepatu pasangannya ada di dalam diri teman saya, sahabat saya, maka saya harus melangkah bersama dengan dia. Bayangkan kalau kaki kanan melangkah 5 langkah, kaki kiri belum melangkah, ya ada ya. Nah, ya itu, yang ada ya mungkin kita terjatuh begitu kan ya. Jadi nanti dapatnya satu-satu supaya kita ingat kita membutuhkan orang lain untuk melangkah bersama, melanjutkan peziarah kita 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dan ya semoga lalu sahabat komunitas sahabat Bubio ini juga bisa menjadi tempat kita saling berbagi, meneguhkan. Kalau ada konflik ya ingat begitu kan ya. Kita sudah bikin sepatu untuk hati kita begitu kan ya. Jadi kita akan lebih mudah untuk mengampuni. Ya, jadi tidak perlu kita mengubah orang lain di dalam komunitas kita. Ya, kalau bisa puji Tuhan, tapi kalau tidak, kita coba mengubah hati kita. Kita coba mengubah sudut pandang kita supaya dengan iman yang teguh, lalu kita bisa membawa damai kemanapun dan dimanapun juga. Dari Sukabumi ke Keramat Jati. Saya nyontek. Damai di bumi, damai di hati untuk kita semua di tempat ini, dari tempat ini, dan untuk tempat ini. Banyak berkat berlimpah untuk kita semua. Amat sangat ya komunitas ini buat saya gimana ya, membantu memperkokoh iman saya. Setiap pertemuan itu kan pasti ada sesuatu hal baru yang bisa saya pelajari ya, yang kita orang awam yang mungkin tidak tahu bagaimana perjalanan dari seorang santo, seorang santa, terus hubungannya dengan Bunda Maria, dengan Tuhan Yesus, itu yang saya pelajari.
Terus di dalam komunitas ini juga kita solid ya, maksudnya satu sama lain saling mendoakan. Yang dari Mabes jauh-jauh bersusah payah mau datang ke Bekasi, yang dari Bekasi juga berupaya untuk bisa hadir di Mabes. Buat saya amat sangat bagus, dan ziarah-ziarah yang saya ikuti banyak sekali yang dapat saya rasakan, maksudnya saya menemukan rahmat-rahmat tertentu secara pribadi gitu ya, walaupun sesuatu itu tidak besar, tapi buat saya itu amat sangat berarti lah ya, berharga banget. Ya seperti itu, semoga kedepannya teman-teman di Bekasi lebih banyak mempunyai kerinduan untuk bisa berkumpul di sini. Jadi kita nggak kalah rame sama orang Mabes. Jauh-jauh dari Mabes. Iya. Pengen ke Mabes juga. Iya. Takutnya nggak kebagian kereta pulang. Masalahnya kita udah lansia. Kita nggak bisa nggak bisa lari-larian gitu. Kalau kan 2 kali perjalanan 2 kali. Kereta pulang udah ada saya pacarnya. Iya Pak, Rabu Abu sama tanggal 12 saya ditungguin sama pacar saya. Bagus lah kalau kamu ada pacar. Saya ada pacar. Ada Mas Bodaka, ada Mas Sinisna. Oh ini si Abu mau pulang nih. Wah keretanya jadwalnya sudah ada. Sudah di booking sama Abu. Kalau saya kan bukan masalah apa-apa. Kalau kamu kan masih sendiri, saya kan masih bekerja. Makanya saya bilang dari Bekasi berusaha single parent. Kalau saya masih banyak yang dikloning. bahkan dialah yang mengelolnya. Ya seperti itu, pokoknya kami bersyukur lah ya kita ada komunitas ini ya, paling nggak kita ada kumpulan begini gitu ya, yang terbaik dan yang Saya nggak cuma ke gereja hari minggu doang udah toh. Saya kan ada aktivitas, misalnya ada sembahyang ini, walaupun saya di sebelah tuh ya nggak terlalu full, kebanyakan setengah hari. Soalnya pantat sakit. Tapi yang pasti kita bersyukur lah, maksudnya kita punya komunitas ini jadi semakin memperbaharui iman kita. Yang mungkin kalau saya pribadi yang dulunya saya doa rosario saya Bolong-bolong. ya dibilang bolong malah enggak sama sekali, jujur ya. Tapi begitu saya masuk komunitas ini, jadi semangat untuk bisa lebih mendekatkan diri itu ada, walaupun belum sempurna banget ya, cuma berusaha untuk bisa lebih taat di jam-jam angelus, di jam-jam kerahiman. Berusaha juga kalau saya karena saya suka nggak bisa berdoa sendiri di rumah, setiap saya ibadah, setiap saya ke gereja, saya selalu datang lebih awal 1 jam sebelum ibadah mulai, saya untuk bisa rosario, dan itu sudah saya lakukan belakangan ini. Jadi ya itulah, belajar taat untuk hal-hal yang kecil dulu, karena saya belum bisa yang besar-besar. Itu kita dari Bekasi. Harapan saya Gubio Bekasi mungkin bisa membawa, memperbaharui jiwa-jiwa orang yang ingin lebih kenal, bukan hanya sekedar tahu Tuhan Yesus, bukan sekedar tahu Bunda Maria, tapi ingin mengenal lebih dalam seperti apa sih gitu, untuk bisa lebih mendekatkan diri. Kan kita kan kalau di Katolik itu kan novena 3 Salam Maria terkabul. Jangan hanya kita cuma tahu, oh kita novena 3 Salam Maria untuk sesuatu yang kita mau, tapi kita belajar lagi lebih dekat, oh Bunda Maria seperti ini ya. Walaupun istilahnya kalaupun kita tidak mendaraskan 3 novena Salam Maria, tapi karena kedekatan kita juga bisa memohon sesuatu dari Bunda Maria lewat Bunda Maria. Ya, seperti itu, panjang amat terus. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia
masih kuat.